Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau dan aku berserah diri sepenuhnya kepadamu ya Allah. Allah, terima kasih ya Allah atas hikmah yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Ya Allah, Maha Suci Allah, bukakanlah pintu hati Adrian agar dia bisa ke jalan yang Engkau ridhoi dan berikanlah hikmah-Mu padanya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, saya permisi dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hatian. Anak kerja mati-matian untuk saya. Padahal selama ini saya memperlakukan dia sebagai anak tiri. Saya memanfaatkan dia. Saya menyakiti dia setiap hari dengan kata-kata saya. Tapi tidak pernah Ana melawan saya atau membenci saya. Di saat saya tidak berdaya seperti ini, hanya Ana yang bisa saya harapkan. Kenapa? Halo. Kamu kok bukannya minum sih malah ngeliatin saya? Enggak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama kamu. Soal kerjaan ya? Bukan. Soal Karin. Karin? Ya. Saya tahu kamu berusaha untuk menjodohkan saya dengan Karin, ya kan? Maksud kamu? Ya, saya minta kamu usah capek-capek dan buang tenaga. Karena usaha kamu tidak akan pernah berhasil. Sebab saya sudah mempunyai pilihan. Yaitu gadis pilihan saya. Kamu udah... Ya, saya sudah mempunyai gadis pilihan saya yang akan mendampingi saya berkeluarga. Apa? Sorry banget, Rin. Ini gue harus sampein sama lo. Gue sendiri juga dengernya kaget. Vi, lo kan waktu itu bilang Arman nggak punya cewek. Terus sekarang kok? Iya, gue juga nggak tahu. Tiba-tiba dia bilang kalau dia tuh udah punya cewek pilihannya sendiri. Ya,
Gue nggak tahu mesti bilang apa nih. Sorry banget ya, Rin. Gue jadi ngecewain lo. Nggak apa-apa, Vi. Nggak apa-apa. Lo nggak usah khawatir. Lo kayak nggak tau gue aja. Apapun yang gue inginin, gue harus bisa ngedapetinnya. Tapi Rin, lo nggak... Vi, gue akan nunjukin satu hal sama lo. Gimana caranya ngedapetin apa yang kita inginkan. Ya udah. Akhirnya kamu pulang juga, Arman. Ma, di depan mobil siapa? Tamu istimewa kita. Ayo masuk. Selamat malam. Kamu. Karin spesial datang untuk menyampaikan undangan Om Harun. Kalian tinggal dulu ya, ngobrol. Mama akan siapkan makanan untuk kalian. Yan, ayo pakaian. Pakaian? Iya, kamu harus ikut makan malam sama kita. Kita kedatangan tamu yang istimewa. Siapa? Calon istrinya Arman. Livia sudah mengantarkan undangan itu ke saya langsung. Jadi saya rasa kamu usah repot-repot datang ke sini. Livia mulai sekarang udah sibuk di kantor barunya. Jadi kalau ada apa-apa, kamu lewat saya aja ya. Nggak usah lewat Livia lagi. Oh. Arman, Ya, kamu tahu kan? Kalau selama ini saya sama Livia sahabatan. ya tahu. Kita berdua udah seperti kakak adik. Livia selalu bercerita tentang apa aja sama saya. Dan itu termasuk soal Livia bilang, katanya kamu sudah punya gadis pilihan kamu sendiri. Apa itu benar, Man? Apa pertanyaan kamu itu perlu saya jawab sekarang? Apa jawaban itu sangat penting untuk kamu? Karin, saya rasa pertanyaan itu nggak ada hubungannya dengan bisnis di antara kita, ya kan? Pertanyaan ini penting buat saya. Karena saya berharap hubungan ini tidak hanya sekedar hubungan bisnis. Maaf, saya... Kenapa? Kamu keberatan? Jadi benar apa yang dikatakan Livia kalau kamu udah punya gadis pilihan kamu sendiri? Ya, saya sudah mempunyai pilihan. Saya sendiri. Ya siapa lagi kalau bukan si Ana? Iya ya. Jangan-jangan selama ini mereka masih tetap berhubungan. Saya tidak akan biarkan si Ana menggagalkan rencana saya lagi. Dulu Adrian jadi korban. Sekarang Arman. Pantesan aja dia mau menandatangani surat cerainya. Hah, rupanya dia sudah punya rencana mau kawin sama Arman. Saya tidak akan biarkan ini terjadi. Rezeki sudah di depan mata, Mas. Karin, anaknya Pak Harun, sudah jelas-jelas menunjukkan kalau dia suka sama Arman. Arman tidak boleh menolak Karin.
Arman tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jangan khawatir, Ratna. Kita pasti bisa menghancurkan hubungan Arman dan Ana. Ya, betul. Betul, Ratna. Buktinya Adrian saja yang sudah menikah masih bisa kita pisahkan. Saya akan bantu. Kak Adrian? Kamu jangan emosi dulu. Dengar dulu dong penjelasan Mama. Saya udah dengar sendiri, Ma. Tapi kan maksud Om Hasim itu baik. Ana itu bukan istri yang baik. Kita semua tahu bahwa Ana itu hanya mau menguasai harta kamu saja. Dan kita memisahkan kamu dari Ana. Tujuannya cukup jelas. Buktinya, sekarang kamu sudah mendapatkan jodoh yang lebih baik dan lebih tepat daripada Ana. Iya kan? Kamu jangan salah menafsirkan perkataannya Om Hasim. Dia sudah banyak membantu Mama. Iya, dan juga banyak mengeruk keuntungan dari Mama. Kamu jangan ngomong begitu dong. Om Hasim itu masih saudara Mama. Sudahlah, kamu jangan ngambek seperti itu dong. Ayo sekarang ikut makan malam bersama tamu kita. Mama ingin memperkenalkan seluruh keluarga Mama pada Karin. Karin, ini Adrian, adiknya Loh, Karin ini mana? Sudah pulang, Ma. Kok pulang? Mama kan sudah mengundang dia untuk makan malam bersama kita. Brengsek. Dari mana lo malam-malam begini? Gue dari rumah Arman. Hah? Vi, gue minta maaf ya sama lo. Selama ini gue udah curiga sama lo. Curiga sama gue? Gue pikir waktu lo bilang Arman lo punya cewek, gue kira lo naksir sama dia, Vi. Selama ini gue salah, Vi. Lo bener. Udahlah, lo kan tahu kalau gue ini sahabat lo. Gak mungkin gue tega ngianatin lo. Gue percaya, Vi. Tapi gue pikir, siapa sih yang gak suka sama Arman? Dan wajar kalau gue mikir lo juga suka sama Arman. Iya sih. Tapi bukan berarti terus gue ngerebut dia dari lo. Buat gue tuh persahabatan kita lebih penting daripada apapun. Thank you ya, Vi. Tapi apapun yang terjadi, gue gak akan nyerah, Vi. Apa? Iya. Gimana pun caranya, gue akan bikin Arman supaya berubah pikiran dan tetap memilih gue. Jadi Mama memata-matai saya. Bukan memata-matai. Mama cuma mau bilang, Ma, kok Mama tahu apa yang saya ucapkan pada Karin? Mama tidak sengaja mendengar. Tadinya kan maksud Mama mau panggil kalian untuk makan, tapi ya terus Mama mendengar bahwa kamu bilang sudah punya gadis pilihan sendiri. Ya. Siapa, Man? Siapa gadis itu? Mana mungkin sih ada yang lebih bagus daripada Karin? Jadi Mama mau menjodohkan saya dengan Karin? Karin sudah jelas-jelas menunjukkan ketertarikannya sama kamu. Kalau tidak, mana mungkin dia mau datang kemari dan mana mungkin dia mau mengundang kita untuk makan malam bersama papanya. Mama usah capek-capek menjodohkan saya karena saya tidak suka dijodohkan dan saya sudah menemukan jodoh saya sendiri, Ma. Oh ya? Siapa gadis itu, Man? Siapa?
rasa belum waktunya, Ma. Nanti kalau sudah waktunya saya akan memperkenalkan pada Mama. Pasti gadis itu anak kan? Anak. Arman? Anak kan? Arman? Kalau Arman tidak menjawab, itu artinya benar. Saya tidak akan biarkan perempuan brengsek itu mengacau keluarga kita lagi. Pasti si anak itu dibantu sama jambi-jambi ibunya. Ibunya itu kan dukun. Kalau nggak mana mungkin Arman mau menikahi anak yang janda. Mana bekas istri adiknya lagi. Kita harus lakukan sesuatu, Mas. Harus. Aduh. Assalamualaikum, Bu. Udah minum obat belum? Lupa. Ibu mesti rajin minum obat, biar cepet sembuh, Bu. Sampai kapan ibu akan cacat beginian? Insya Allah, kalau kita sabar, insya Allah, Ibu cepat sembuhnya. Sampai kapan kamu akan sabar melayani ibu? Melayani perempuan tua yang cacat begini? Sampai kapanpun, Bu. Ya, saya permisi dulu. Ibu jangan lupa minum obatnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hatian. Aduh. Hari ini saya sibuk. Iya, saya ada jadwal meeting. Dan saya... Mana yang lebih penting, aku atau meeting? Iya, dua-duanya penting, tapi kan saya harus bisa bagi waktu. Gimana kalau besok? Besok aku nggak bisa, Yan. Besok itu aku ada janji sama teman-teman. Aku bisanya cuma hari ini. Yan, aku tuh udah bikin appointment sama perancang busananya. Masa mesti dibatalin sih? Enggak. Enggak perlu dibatalin gitu. Tapi ditunda aja dulu sementara sambil dicari hari lain. Nggak bisa dong, Yan. Kamu tahu nggak, dia itu kan perancang busana top. Dia tuh nggak mungkin punya hari lain selain hari ini. Please, Yan. Sini. Halo Asri, selamat pagi. Ini Tante. Iya, Tante. Sebentar lagi Tante kirim mobil ya buat jemput kamu. Untuk membicarakan soal ulang tahun kamu dan pertunangan kalian. Adrian bisa datang nggak, Tante? Adrian? Enggak, nanti Tante sampaikan. Pasti bisa. Enggak usah khawatir. Oke. Iya, Tante. Asri tunggu ya. Mama, Sudah, kamu ke kantor saja. Biar Mama yang jemput dan temani Asri hari ini, oke? Ma, saya berangkat dulu ya. Man, tunggu, Man. Man. Selamat, Man. Selamat. Selamat apa? Ya, kamu sudah menemukan gadis pilihan kamu. Ya, mudah-mudahan yang kamu pilih bukan wanita yang pernah nyakitin hati saya. Maksud kamu apa sih? Kamu tahulah siapa yang saya maksud. Jadi kamu masih menuduh saya bahwa saya berselingkuh dengan anak? Saya... Ya. Oke, seandainya gadis pilihan saya adalah anak, apa yang kamu lakukan? Hah? Saya... Kamu cemburu? Keberatan? Kalau kamu nggak punya perasaan lagi dengan istri kamu, untuk apa kamu cemburu? Tapi wanita itu bukan anak, kan? Nah, sebetulnya saya sengaja mau ketemu sama kamu loh, nah. Ada apa, Su? Ini, saya sudah baca mengenai pertunangan Adrian di koran. Nah, kamu ndak boleh putus asa, nah. Kamu ndak boleh menyerah. Pokoknya kamu harus pertahankan Adrian. Dan jangan sampai Adrian itu salah langkah, nah. Adrian itu ndak tahu apa-apa. Saya nggak bisa nentuin jalan hidup Adrian. Saya pasrah dengan takdir. Ya Allah, nah. Ini sih bukan takdirnya Adrian, nah. Takdirnya Adrian itu jelas-jelas sama kamu.
Semua juga tahu kok betapa besarnya cintanya Adrian tuh sama kamu. Nah, kamu ingat nggak? Kamu ingat waktu Adrian itu rela-relain ninggalin keluarganya untuk tinggal di rumah saya untuk dapetin kamu? Deh, tiap malam nah, itu tangannya Adrian bente-bente merah. Kenapa? Digigitnya, Mu. Oh ya? Dan juga tiap hari makannya mie instan terus. Setiap hari? Setiap hari. Bayangin aja, dia juga rajin gosok sendiri, cuci sendiri. Bahkan kalau di kamar mandi, aduh, nyanyi terus lagu-lagu itu nah. Lagu Nonana, Nonana, Nonana. Itu berisik sekali nah rumah saya nah. Bayangin aja nah, saya bisa yakin, maka dari itu tidak mungkin ada perempuan lain yang mampu memberikan Adrian itu kebahagiaan selain dari kamu. Udah telat, Sur. Tapi yang pasti, Adrian benar-benar beruntung punya sahabat seperti kamu. Assalamualaikum. Saya mohon sama kamu, nah. Sebaiknya kamu temui saja Adrian. Kamu bicara sama dia, nah. Supaya Adrian itu bisa menggagalkan niatnya itu. Udah telat, Sur. Saya udah tanda tangan surat cerai. Adrian udah nerima surat cerai itu. Udah telat. Masya Allah. Jadi, kamu serius, nah? Iya. Saya cuma ingin lihat dia bahagia dan sepertinya sih dia bahagia. Enggak. Saya yakin, nah. Saya yakin. Adrian enggak mungkin bahagia sama perempuan lain, nah, selain sama kamu. Pokoknya, nah, kamu enggak boleh menyerah begitu saja, nah. Kamu harus maju terus, pantang mundur. Dan kamu harus wujudkan kembali. Adrian love Anna. Titik. Mengerti? Udah telat, Sur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ma? Asri? Yan, mama kamu baik banget loh. Udah mau bela-belain jemput aku. Tadinya Mama mau antar Asri ke butik, tapi katanya lebih serak kalau diantar sama kamu. Iya, Yan. Aku mau kamu tuh ngasih komentar. Soalnya baju itu kan mau aku pakai di hari ulang tahunku sekaligus hari pertunangan kita. Iya kan? Saya 1 jam lagi ada meeting, Ma. Kan bisa digantikan sama Arman. Kamu jangan mengecewakan Asri dong. Saya coba bicara dulu sama Arman ya. Biar Mama yang bilang sama Arman ya. Apa? Ana sakit? Sakit apa, Bu? Iya, Bu. Saya tahu persis Ana seperti apa. Dia tuh tidak mau membatalkan puasanya, Bu. Iya, saya akan segera ke sana ya, Bu. Malam ini juga. Ya, Bu. Ya. Ma, Ternyata dugaan Mama betul. Gadis itu Ana. Jadi diam-diam selama ini kamu masih juga selalu berhubungan dengan keluarga gembel itu. Ma. Nanti malam kamu tidak boleh pergi kemana-mana, Arman. Ikut Mama memenuhi undangan makan malam Pak Harun. Mengerti? Gimana, Mas? Ada hasilnya? Hah? saya sudah berikan semua informasi yang saya tahu. Berikut dengan warna sepeda motor Malik itu. Tapi belum ada hasil apa-apa. Jadi maksudnya Mas, uang kita akan hilang begitu saja? Ini semua gara-gara kamu. Kurang hati-hati. Tapi sudahlah. Tenang saja. Dari pertunangannya Adrian, kita masih bisa dapat untung. Mas, Ratna datang, Mas. Mas Hasim. Mas, gawat. Rencana saya terancam batal, Mas. Loh. Ada apa ini? Habis jalan-jalan sama calon mantu kok pulangnya marah-marah begini? Saya khawatir nanti malam Arman tidak mau ikut makan malam di rumah Pak Harun, Mas. Karena dia sudah bikin janji sama Ana. Astaga, Barusan di kantor saya menangkap basah. Arman sedang teleponan sama ibunya Ana. Tapi mungkin ada baiknya Arman nanti malam tidak perlu ikut.
Mas ini bagaimana sih? Masa saya datang sendirian ke rumahnya Pak Harun? Arman harus ikut dong. Kan yang pasti Pak Harun juga ingin bertemu dan bicara langsung dengan Arman, Mas. Ratna, kalau Arman ikut, bisa-bisa dia langsung menolak rencana perjodohan ini. Lebih baik Arman tidak perlu ikut, supaya kamu bisa leluasa mengatur segala sesuatunya sama Pak Harun dan putrinya. Dan kamu harus bisa meyakinkan Pak Harun bahwa Arman serius dan tertarik sama putrinya. Sementara itu, kita urus soal Syahna. Vi, nanti malam bokap mau ngundang Arman dan mamanya untuk makan malam di sini. Arman sama mamanya mau datang. Iya dong. Siapa sih yang berani nolak undangan Harun Rasidin? Itu kan satu kehormatan, Via. Iya, tapi aneh deh. Aneh? Apa nih yang aneh? Kok Arman masih mau ketemu lagi sama bokap lo? Waktu itu kan dia yang bilang kalau dia tuh udah punya calon cewek pilihannya sendiri. Itu artinya Arman sudah mulai berubah pikiran. Dia sudah bisa berpikir secara realistis. Siapa sih yang mau nolak cewek kayak gue? Dan Vi, kalau nanti Arman sudah mulai menyerahkan seluruh cintanya sama gue baru akan keluarin pembalasan gue. Pembalasan? Pembalasan gimana sih maksud lo? Vi, Arman tuh udah nyakitin gue. Dia tuh udah nolak gue mentah-mentah, dia udah sok jual mahal sama gue, dan itu semua harus dibales. Biar dia tahu gimana rasanya ditolak. Ya ampun Karin, gue pikir tuh lo selama ini emang bener-bener suka sama dia. Kalau bisa sih pakai cara balas dendam kayak begini segala. Yang jelas gue akan tetap ngebalas dia. Dan laki-laki seperti Arman itu harus dikasih pelajaran supaya dia nggak macem-macem sama gue. Ngerti kan, Vi? Halo. Aneh, kok malah ditutup? Apa saya harus diam saja melihat Karin menjalankan rencananya mempermainkan dan menyakiti Arman? Tapi Karin sahabat saya. Apa pantas saya mengadukan rencananya sama Arman? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Siapa yang harus saya dahulukan? Sahabat saya atau Arman? Umi! Umi! Pada kemana sih nih orang? Umi! Umi! Aduh! Untuk apa kamu lakukan ini semua, An? Kenapa kamu masih mengurus orang yang selama ini kejam sama kamu? Ibu malu. Malu sama siapa? Sama kamu. Sama diri ibu sendiri. Selama ini ibu serakah dan ingin memanfaatkan kamu, An. Tapi di saat ibu menderita seperti ini, hanya kamu yang mengurus ibu. Hanya kamu yang mengurus keluarga. Hanya kamu yang mengurus Tino dan semuanya. Ibu nggak boleh sedih. Sampai kapanpun, ibu tetap ibu saya.
Surga berada di telapak kaki. Ana, maafkan ibu, An. Lagi mikirin apa sih? Kok serius amat? Saya lagi mikirin gimana caranya supaya bisa nolong Adrian, Sin. Adrian sahabat kamu itu, yang udah lupa sama kamu itu, ngapain juga dipikirin? Dianya aja udah gak ingat sama kamu lagi. Adrian bukannya melupakan saya, Sin. Tapi dia tuh sakit. Entah sampai kapan itu pengingatannya bisa kembali lagi. Sebenarnya masalahnya apa sih? Adrian mau kawin lagi. Terus, kamu nggak diundang, makanya kamu stres. Saya serius, Sin. Sorry deh, sorry. Aku tuh cuma pengen bikin kamu lebih santai, Sur. Adrian itu dipengaruhi oleh keluarganya, Sin. Dipisahkan dari istrinya. Dan sekarang Adrian mau kawin lagi sama perempuan lain. Saya harus meyakinkan ke Adrian, Sin, bahwa pilihan dia itu keliru. Tapi saya nggak tahu lagi gimana caranya, Sin. Sudah mentok. Permisi, Den. Ya? Ada yang mau ketemu Non Asri, Den? Siapa? Saya nggak tahu, Den. Selamat sore. Sore. Anda siapa? Perkenalkan, nama saya Bu Ratmi. Saya datang ke sini mau ketemu dengan Asri. Asrinya ada, Thomas? Ini bukan rumah Asri. Loh, nggak mungkin, Thomas. Wong Asrinya sendiri yang ngasih alamat iki. Mungkin bisa ninggalkan pesan, nanti saya sampaikan. Oh, nggak bisa. Saya mesti ketemu langsung dengan Asri. Karena saya mau ukur baju. Ukur baju? Iya, betul. Asri itu mesen kebaya sama saya. Permisi. Permisi, Mas. Enak aja kamu, sembarangan kamu ya, Sur. Piye toh? Kamu, Sin. Waduh. Iki loh, beres. Iki loh alamatnya, Mas. Waduh, susahnya Rek pakai baju kebaya. Aduh, mau jalan aja susahnya minta ampun. Kamu tuh kalau ngomong nggak usah pakai gitu-gitu segala. Nggak capek apa? Lali aku tuh, jadi keterusan. Jadi kayak pelawak kamu, Sin. Ini alamatnya Asri. Ya iya dong, Sur, ini buat didatengin. Kamu seriusin mau ngedatengin si Asri ini? Buat apa sih? Aduh, Sur, kamu tuh tenang aja. Kamu tuh mau ngebuktiin kan kalau Asri itu bukan gadis yang baik untuk Adrian. Iya kan? Yoha. Aduh, bau Thomas. Saya ingin sekali bisa melupakan masa lalu saya, Pak. Masa lalu tidak untuk dilupakan. Masa lalu itu untuk dikenang, apalagi masa lalu yang indah. Allah telah memberi jawaban dan kekuatan pada manusia. Nah, jawaban itu ada di dalam hati Eneng. Jadi Eneng harus mendengarkan suara hati Eneng. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baru pulang, An? Iya, Bu. Ayo, kamu pasti belum berbuka puasa ya? Ibu teman kamu buka puasa?
Ana, Ibu minta kamu memaafkan Ibu. Mendoakan Ibu supaya Allah mengampuni Ibu. Supaya Allah mengembalikan Ibu ke jalan yang benar. Mungkin ini semua hukuman dari Allah atas kesalahan Ibu selama ini terhadap kamu, atas kekejaman Ibu selama ini terhadap kamu. Mata Ibu baru terbuka setelah Ibu menjadi cacat, sudah tidak berdaya seperti ini, An. Ibu nggak boleh sedih. Allah itu Maha Penyayang dan Allah Maha Pengampun. Maafkan Ibu, Ana. Kita makan sama-sama ya. Ya Allah, terima kasih atas berkah dan rahmat-Mu. Malam ini Engkau berikan kedamaian di rumah kami. Berikanlah kedamaian yang sama di rumah Adrian dan juga di hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih atas undangannya, Pak Harun. Tapi saya mohon maaf, Arman tidak bisa ikut hadir. Tidak apa-apa, Bu. Dia memang pekerja keras. Buat Arman, pekerjaan nomor 1. Ya, namanya juga pengusaha muda. Ya, maklumlah dia masih bujangan ya. Jadi dia tidak pernah sempat memikirkan untuk mencari pendamping hidup. Terlalu sibuk dengan pekerjaan. Silakan duduk dulu, Tante. Ya, terima kasih. Karin, ini ada titipan dari Arman sebagai permohonan maaf. Makasih, Tante. Ini untuk saya, Tante? Iya. Kamu suka? Iya, Tante. Arman ngasih gelang untuk lo? Iya. Armannya sih memang nggak ikut. Nyokapnya doang. Tapi nyokapnya bilang, katanya Arman sudah menyerahkan seluruh keputusannya sama gue. Maksudnya? Itu artinya kalau Arman itu sudah bersedia dijodohkan sama gue, Via. Vi, akhirnya hari pembalasan gue udah tinggal deket. Rencananya, abis lebaran gue akan meresmikan tali pertunangan. Apa? Iya. Di hari pertunangan itu, gue akan mempermalukan Arman dan keluarganya. Itu artinya, dia akan tahu gimana rasanya ditolak.